Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Masih semangat kan pagi hari ini? Masih. Jadi pimpin doa terlebih dahulu. Untuk ketua bisa dipimpin doa. Ya. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan melakukan presensi hari ini. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Jadi hanya Saiful Bahri aja yang nggak masuk ya? Ya. Betul. Oke, dan yang lainnya udah lengkap, cuma Saiful Bahri aja. Baik, hari ini dipersiapkan bukunya sejarah, mejanya. Masih belum? Sudah. Sebelum memulai pembelajaran, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Ya. Jadi perhatikan clue-nya. Ya. Pegang tangan. Pegang kepala. Pegang dahi. Pegang hidung. Dan pegang kuning. Jadi udah ya, rata-rata udah konsentrasi. Cuma udah aja nih yang kurang konsentrasi. Nah, hari ini kita akan masuk materi pergerakan
Dan juga dari materi ini kita bisa membuat proyek berupa timeline infografis. Nah, ini merupakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran, kalian itu bisa menentukan pertanyaan mendasar. Dan yang kedua, melalui desain project, kalian juga bisa memecahkan permasalahan. Dan yang ketiga, melalui penerapan model project based learning, kalian itu juga bisa membuat desain timeline infografis. Dan tujuan selanjutnya, kalian mempresentasikan hasil desain yang telah dibuat. Nah, tujuan selanjutnya, kalian pastinya mempresentasikan hasilnya. Nah, setelah itu, desain timeline infografis ini kalian itu dapat melakukan refleksi dan evaluasi tentang pergerakan kebangsaan Indonesia. Dan tujuan yang terakhir, melalui model PJBN ini, itu dapat menumbuhkan pribadi kalian yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun langkah pembelajaran hari ini, kalian membuat pertanyaan mengenai video pembelajaran yang telah ditayangkan. Yang kedua, setelah menonton video, kalian membentuk kelompok. Dan yang ketiga, setelah menonton video, kalian menentukan permasalahan yang akan diselesaikan. Lalu membuat desain timeline infografis. Setelah membuat desain, kalian mempresentasikan. Terus setelah dipresentasikan, kalian menerima kritikan dari teman-teman kalian. Lalu kalian perbaiki. Setelah itu kalian bisa mengerjakan proses untuk evaluasi pembelajaran hari ini. Berikut kita akan menonton video mengenai materi hari ini. Pada awal tahun 1942, Jepang terlihat sudah berada di selatan perbatasan Hindia Belanda, bersiap melanjutkan ekspansinya. Dengan cepat mereka bergerak, menibas habis semua musuh yang ada atau memaksa untuk menyerah. Di bulan Januari, Tarakan, Manado, Balikpapan, Kendari, dan Ambon berhasil dikuasai. Lalu di bulan Februari, Makassar, Banjarmasin, Palembang, serta Kepulauan Bali ikut jatuh ke tangan mereka. Akhirnya, pulau kunci dari seluruh Hindia Belanda sudah berada di depan mata para pasukan Jepang. Tak butuh waktu yang lama, pulau kunci tersebut akhirnya harus jatuh hanya 9 hari setelah awal pendaratan. Pulau Jawa merupakan pulau yang membentang sejauh 1000 km dari sisi timur ke barat. Pulau ini dijaga oleh pasukan gabungan sekutu yang pada saat itu terbilang cukup banyak jumlahnya, mencapai 80.000 personil. Jumlah sebanyak itu berisikan tentara dari 4 negara, yaitu tentara Belanda,
dikemas dan dijaga oleh personil yang jauh lebih banyak dari Jepang. Sebenarnya, kebanyakan dari tempat yang ada kosong atau hanya dijaga oleh sepasukan kecil. Belanda dan Sekutu hanya mengonsentrasikan pasukannya di beberapa wilayah yang dirasa penting saja, seperti di Batavia, Bogor, Bandung, dan area Surabaya. Sehingga ketika Jepang mendaratkan pasukannya di 4 lokasi yang berbeda, yaitu di Merak, Banten, Indramayu, dan Rembang pada dini hari pada tanggal 1-nya, praktis tidak ada perlawanan yang terjadi. Perlawanan baru terjadi pada pagi harinya. Pada saat invasinya ke Jawa, Jepang terus bergerak tak mengenal lelah. Mereka diperintahkan untuk terus mengejar musuh serta secepat mungkin menuju targetnya. Hal ini dimaksudkan agar musuh merasa cepat demoralisasi. Angkatan Udara Jepang juga terus membayangi para tentara penjaga Jawa dengan bom-bomnya. Pada tanggal 3, Angkatan Udara Jepang berhasil menghancurkan sebuah konvoi Sekutu yang berkekuatan 158 kendaraan. Sisa dari konvoi tersebut membentang sejauh 20 km di selatan Purwakarta. Kemudian, sampai pada hari ke-6, mereka telah berhasil menguasai sektor-sektor vital yang ada. Pasukan yang mendarat di Merak dan Teluk Banten berhasil menguasai Batavia dan Bogor. Subang, Purwakarta, dan Karawang juga berhasil dikuasai oleh pasukan yang mendarat di Indramayu. Pasukan pendarat sektor Rembang kini telah mencapai area Kediri, Sidoarjo, Yogyakarta, serta Magelang. Kemudian, pada keesokan harinya, yaitu di tanggal 7, Jepang telah berhasil mencapai pinggiran 2 kota penting yang masih tersisa, yaitu Bandung sebagai markas militer di area Jawa serta Surabaya. Siaran palsu radio juga merupakan salah satu alasan kenapa Jepang dengan cepat dapat menguasai Jawa. Siaran palsu ini disiarkan oleh Jepang dari Saigon yang disamakan frekuensinya dengan radio Niro di Hindia Belanda. Mereka terus-menerus menyiarkan berita jika jumlah kekuatan pasukan Jepang yang mendarat selalu bertambah. Hal ini ternyata berhasil menimbulkan kegelisahan serta penurunan semangat juang di pihak tentara. Dan mungkin hal yang paling penting dari semua aspek adalah bantuan yang mengalir deras dari penduduk pribumi kepada Jepang. Akhirnya, setelah Jepang berhasil menguasai pertahanan utama Belanda di Lembang, Bandung pada malam harinya, bendera putih mulai dikibarkan oleh Belanda, yang kemudian mengirim seorang utusan guna menawarkan pesan kapitulasi. Jepang menuntut agar berita kapitulasi ini disiarkan melalui radio pada esok harinya di tanggal 8. Otomatis segala perlawanan yang dilakukan Belanda guna mempertahankan Jawa berakhir. Setelah penayangan video barusan, kalian bisa membentuk kelompok masing-masing. Kelompok yang sebelumnya. Jadi silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
Baik, Ibu akan jelaskan lama-lama mengerjakan LKPD-nya. Jadi setelah kalian bentuk kelompok dan sudah tadi menonton video yang diberikan, nah tulis pertanyaan kalian di ini, di lembar ini, permasalahan pertanyaan yang dirumuskan. Nah, setelah itu kalian menuliskan nama-nama anggotanya. Terus nanti ini menentukan permasalahan yang dipilih. Ini pilih satu aja, satu permasalahan. Dan nantinya permasalahan ini akan dibuat desain timeline infografis. Selanjutnya kalian setelah jadi nih desain timeline-nya, kalian presentasikan. Nah, nanti pas presentasi kalian tulis nama respondennya, siapa yang mengkritik hasil kalian, hasil proyek kalian. Tulis namanya, terus tulis juga kritik dan sarannya. Dapat dipahami? Baik, itu saja mengenai LKPD. Lanjutkan. Jepang terlihat sudah berada di selatan perbatasan Hindia Belanda, bersiap melanjutkan ekspansinya. Dengan cepat mereka bergerak, melibas habis semua musuh yang ada atau memaksa untuk menyerah. Di bulan Januari, Tarakan, Manado, Balikpapan, Kendari, dan Ambon berhasil dikuasai. Lalu di bulan Februari, Makassar, Banjarmasin, Palembang, serta Kepulauan Bali ikut jatuh ke tangan mereka. Akhirnya, pulau kunci dari seluruh Hindia Belanda sudah berada di depan mata para pasukan Jepang. Tak butuh waktu yang lama, pulau kunci tersebut akhirnya harus jatuh hanya 9 hari setelah awal pendaratan. Pulau Jawa merupakan pulau yang setelah saya melihat video yang sudah ditampilkan, saya menemukan satu pokok permasalahan, yaitu mengapa Jepang cepat menguasai Hindia Belanda. Oh iya, ini bagus, kayaknya kita bakal memecahkan masalah tentang itu aja. Setelah saya melihat video yang sudah ditampilkan, saya menemukan pokok permasalahan, yaitu apa saja dampak dalam kondisi kekuasaan Hindia Belanda.
proses tuh. Ya baik, dikerjakan ya. Ayo. Gimana anak-anak? Apakah kalian ada kendala atau kesulitan dalam pengerjaan? Gimana? Gak ada, Bu. Bisa. Sudah aman ya. Ya, silakan dilanjutkan. Setelah kalian mendesain proyek timeline infografis, setelah itu kalian akan mempresentasikan. Nah, untuk yang presentasi pertama, kelompoknya Fantorani. Silakan maju ke depan memaparkan hasil proyeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan timeline infografis tentang wabah pes di Hindia Belanda. Jadi yang pertama yaitu dari abad ke-14 diperkirakan menjadi awal penyebab wabah pandemi DBD di Eropa. Tahun 1210 wabah pes merebak di Malang, lalu ke seluruh Jawa, diperkirakan disebabkan tikus dan kutu membawa bakteri pes yang ikut terangkut dalam beras impor dari Burma. Tahun 1911 pemerintah Hindia Belanda menetapkan status epidemi pes di Jawa.
tahun 1995 pemerintah Hindia Belanda membentuk Disder Presidency untuk memberantas pes di daerah-daerah yang terserang wabah. Bisa dipresentasikan hasil dari timeline kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Pada September 1939, serangan kilat yang dilakukan Jerman atas Polandia dengan tujuan untuk merebut kembali kota tersebut. 7 Desember 1941, dengan sebuah perintah terhadap Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat. Maret 1942, Belanda dan Angkatan Darat pada Jepang terjadi perang sehingga Belanda menjadi Amerika. 1914 Jepang memerintah beberapa tahun. Baiklah, ini merupakan hasil diskusi timeline dari kelompok kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Atau mungkin ada saran? Nama saya Muhammad Budi Mustafa dari kelompok 5 ingin memberi saran. Pertama, pasang sudah lengkap ringki. Desain menarik, gambar Anda yang tidak sesuai. Mengubah gambar yang tidak sesuai. Mengatur font. Perkenalkan, nama saya Galuh Putra di Prambela. Saya akan memberikan kritik dan saran kepada kelompok 3. Yang pertama adalah untuk pembahasannya sudah rinci dan sudah sangat jelas. Dan yang kedua, tidak ada kritik dari saya karena dari isi desain dan ilustrasi gambar sudah ada. Baik, terima kasih untuk kritik dan saran dari kelompok lain. Terima kasih buat yang sudah mendengarkan diskusi dari kami. Maka presentasi kali ini dapat saya dan teman-teman akhiri. Cukup sekian kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, setelah kalian mempresentasikan hasil timeline-nya, nanti untuk kelompok diperbaiki ya. Dan setelah selesai dikumpulkan di link drive yang telah Ibu sediakan. Bisa dipahami? Nah, setelah itu
kalinya. Nah, kerjakan 5 soal itu. Siap. Baik, silakan mulai dikerjakan. Setelah kalian mengerjakan proses, kalau saya lihat dari hasilnya sudah banyak yang menguasai materi hari ini. Nah, dan saya anggap kalian sudah bisa dan paham, ya. Nah, oke, baik. Selanjutnya bisa kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Silakan kepada yang peserta didik yang akan menyimpulkan. Kesimpulan pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran yang bisa kita ambil mengetahui mengenai krisis ekonomi global, wabah penyakit, peran dunia gula yang berhubungan dengan berakhirnya pemerintah kolonial Belanda di Indonesia. Itu ya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, dari hal tersebut kita bisa mengetahui rentetan peristiwa yang terjadi sebelum berakhirnya pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Baik, itu saja materi kita hari ini. Kita akan lanjut untuk pertemuan berikutnya. Untuk pengingat saya untuk kalian tetap semangat, tetap belajar, jangan nakal-nakal. Udah mau kelas 12. Siap. Ini mau akhir. Tetap semangat ya. Sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, untuk berdoa kepada masing-masing masing-masing dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Sebelum pelajaran diakhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai.